Anda belum paham juga, rupanya. Anda belum. Yesus. Paham bang, saya paham bang. Ada berapa Yesus di dalam kitab saudara? Itu dulu. Satu. 2 bang minimal. Yesus anak Maria yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan Yesus palsu yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu. Itu siapa? Yang kalian sembah yang keluar dari kubur, abangku. Itu palsu itu. Terus yang asli yang mana? Yang asli yang terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Itu tertulis di dalam Alkitab itu di kitab Bible. apa itu bang? Di Bible tertulis. Ya, Bible. Ya. Ya. Yesus terangkat sebelum bangkit dari kubur itu di Bible dapat di kitab apa itu? Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69, 68, 69. Yang disalib itu bukan anak Maria. Yang disalib itu orang lain. Kalau bisa abang host bisa tunjukkan di layar kita sama-sama. Silakan Anda baca di data nomor 69-nya. Ketika di 68 dikatakan begini saat dia dihakimi, bang. Apa katanya? Coba Anda baca. Teman-teman baca, mungkin baca saja. Kalau saya Oke, saya baca ya. Dikatakan kepada Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus, berkata kepada orang yang disalib, orang yang disidang untuk disalib, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat masih bertanya seperti itu? Alasannya karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab orang tersebut, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Aduh. Ayo bang, yang disidang ini siapa? Dari segi mana abang mengatakan bahwa yang berhadapan dengan Pilatus itu bukan Yesus? Yang berhadapan ini menjawab, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, udah di langit. Dia yang berkata begitu, yang disalib itu yang berkata. Yesus adalah Tuhan dan sebelum mati pun dia berkuasa. Antikristus. Antikristus. Sebenarnya yang antikristus adalah abang. Antikristus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba. Saudaraku. Dari aspek iman Anda utuh sebagai seorang Kristiani. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Sekarang saudara-saudara buka kitab Galatia. Apa yang Paulus katakan di sana? Beliau mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia, cuman Paulus. Berarti Paulus inilah yang terbukti terciduk tanpa ragu-ragu kalau dia itu adalah antikristus. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan manusia yang mengajarkan saya Injil, tetapi Yesus Kristus. Ini bukti akurat. Sebab satu-satunya manusia yang berani mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus. Jadi antikristus itu
ya terbukti Paulus dan pengikutnya bernama Kristen. Silakan dibantah, tapi menggunakan dalil. Silakan Pak Jusman. Oke, mengikut Paulus bukan Kristen. Ya, Kristen itu pengikut Yesus. Ya, jadi gitu, Bang. Ini kalau cara Anda berbicara begitu, itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya saudara juga tahu kalau saudara kita Paulus ini memang antikristus sampai pengikutnya pun menyangkalnya. Jangan begitu. Itu bukan. Paulus Kristen bukan itu. Begini, Juma. Kami Gimana? Kristen bukan pengikut Paulus. Paulus itu juga namanya rasul. Jadi setiap nabi-nabi itu semua kami ikuti, setiap daripada Tuhan. Kalau perkataan itu dari Tuhan, ya. Jadi kami bukan pengikut ini, bukan banyak nabi, cuma banyak nabi, bukan cuma Paulus, banyak nabi, ya, yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Enggak cuma Paulus. Tapi semua nabi mengatakan Yesus itu manusia. Satu-satunya manusia yang mengatakan Yesus itu bukan manusia kan Paulus. Dan pengajarannya itu diimani separuh penduduk bumi kan, termasuk Ibu Carolina ini. Nabi mana yang mengatakan Yesus manusia? Di mana nabi mana? Malaikat saja mengatakan datang kepada Yusuf. Pengarang kamu. Apa-apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Kau akan melahirkan seorang anak manusia. Malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan dan kurang-kurangi. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Terbukti Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya bukan manusia. Mau cari bukti apa lagi coba? Ayo, gimana kita mencari bukti? Hari ini orang di gereja menyembah Yesus karena mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin Kristen mau mengaku kami Kristen menyembah manusia, nggak mungkin. Pasti mengaku menyembah Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara menolak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Juma, yang menyangkal Allah itu datang sebagai manusia itu kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan, Allah itu manusia. Kalian yang mengakui Allah itu manusia. Kalau kami mengakui Yesus datang sebagai manusia, kami ini Kristen mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau mengakui sebagai manusia, kenapa disembah? Loh, kami mengakui Allah itu, Allah itu datang sebagai manusia, kami mengakui. Memang mulut kalian tidak mau Allah itu jadi manusia. Mulut di dalam mulut ada lidah tak bertulang. Bolehnya saudara mengatakan Yesus itu manusia? Boleh saudara mengatakan Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus manusia. Tapi pada prinsipnya yang kami tengok sehari-hari kalian ini menyembah Tuhan. Namanya Yesus. Berarti tidaklah mungkin Kristen mau disebut penyembah manusia. Sekarang kutanya Carolina. Saudaraku Carolina yang ganteng, bolehkah saya mengatakan saudara menyembah manusia? Boleh. Loh, gini dulu. Allah itu datang sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Kan percaya Allah datang sebagai manusia. Itu bumbu-bumbu untuk menolak kemanusiaannya. Sekarang saya bertanya. Izinkan saya bertanya, apakah Ibu Carolina menyembah manusia? Loh, ini kan nabi-nabi Elia, kami apa loh? Yang putar-putar cerita. Kami sembah. Bukan mutar-mutar, saya mau meluruskan. Saya mau meluruskan. Bahwa antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Begitu.
Kalau saudara Enggak. percaya Yesus manusia, tidak mungkin saudara menuhankan. Memang dia Tuhan. Nabi Muhammad dalam Kan kubur. dia Tuhan datang memang dia sebagai Tuhan, manusia. berarti memang Bukan antikristus. manusia. Gini, kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan manusia pada awalnya. Sebagai manusia, dia datang sebagai Bang Suma datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Loh, kamu nggak ada datang sebagai Saya manusia. datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Kamu pikir Bang Suma seganteng ini datang sebagai malaikat? Hidungnya sebagai anjing. Kamu itu tidak, itu tidak sebagai, tidak ada kata sebagai. Saya datang sebagai apa di bumi ini rupanya? Enggak, pada awalnya itu dia bukan manusia, dia datang sebagai manusia. Saya Itu datang dia. ke bumi Kamu ini. manusia Bang terus. Suma yang ganteng sejagat raya ini datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Tidak ada sebagai, itu tidak ada Loh, sebagai. ini buktinya Kita- saya kita sebagai. manusia. Tapi tidak ada sebagai. Kamu lahir manusia, kamu lahir cuma gitu. Namamu Ya, cuma. lahir sebagai apa aku ini? Tidak ada tadi sebagai, tidak ada tulisan manusia itu lahir sebagai manusia, tidak ada. Begitu parahnya rupanya dirimu. Ih, Kau dirimu yang sudah parah. kau sudah Dirimu yang menolak parah. Dirimu akalmu yang parah. sendiri. Yesus Dirimu kau yang parah. tuhankan itu bukti bahwa kau tidak percaya dia itu Dirimu manusia. yang parah, Cuma dirimu yang parah. Kamu Bagaimana tidak mungkin? mengakui Allah itu datang Bagaimana sebagai manusia. mungkin Kamu tidak saudara mau Allah itu mengatakan datang sebagai manusia. dia itu manusia, tapi di gereja kau tuhankan? Dia Apakah Allah saudara yang datang sebagai manusia. bolehkah saudara Saudara, dikatakan gimana dia tahu? menyembah manusia? Dia Allah yang datang sebagai manusia. Itulah Tetapi yang tetap kubilang. Allah. Saudari Carolina, anda Namanya ini Allah, antikristus. tetap Allah, tetapi dia datang sebagai manusia. Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Kenapa itu otak jadi bengkok? Kalau Yesus itu adalah Allah yang nuzul menjadi manusia, maka dia mengatakan ketika dia menjadi manusia, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Dia akan mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap Atas kesalahannya kehendak seperti siapa Allah. dia menjadi Filipi manusia? 2, Filipi 2 ayat 6, dia adalah rupa Allah. Tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Sekarang itu Tetapi dia pengakuan adalah rupa Allah, Paulus yang Filipi kau 2 ayat ikuti 6. kan? Yang kau Filipi ikuti 2 Paulus ayat kan? 6. Tuh. Kan terbukti kau bawa pula Filipi suratnya 2 Paulus ayat, kan? jangan kamu dipilih. Semua ayat sama dari Tuhan. Semua ayat. Sementara Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Ya karena Bapa, dia kan Bapa dan satu sama. Bapa, Berarti Yesus bukan Bapa. Makanya Bapa menghendaki Bapa, Maria dia melahirkan aku dan Bapa manusia satu. bernama Yesus. Yesus Maka adalah Bapa Yesus sendiri. pada mulanya tidak ada menjadi manusia. Itu kan Jadi kalau bagimu, hari ini itu kan bagimu, ada yang banyak ayat yang terbukti mendukung bahwa Yesus menyembah Tuhan. Yesus berarti antikristus. Banyak ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, ya banyak ayat Nah, menyatakan itulah Yesus yang Tuhan. disebut antikristus. Enggak, kau adik Kristus. Sebab Kau banyak penyesat telah muncul dan Kamulah pergi ke penyesat seluruh itu, dunia cuma kamulah yang penyesat tidak itu. mengaku Kamu tidak mau bahwa mengakui Allah Yesus sebagai manusia. Kristus telah datang sebagai manusia. Kami Yesus percaya Kristus tidak telah manusia. datang sebagai manusia. Kami Kalau datang saudara percaya, mengatakan kami percaya Allah Yesus datang manusia, kenapa pula saudara hari Minggu menyembah Yesus? Ya Yesus Allah. Nah, itu buktinya. Itu Loh. buktinya. Itu Allah tadi buktinya. dia datang sebagai manusia. Dengan yang percaya saudara Allah. mengatakan Ini dia dulu. Allah, Kami percaya dengan saudara Allah mengatakan datang dia sebagai manusia. Allah, berarti saudara Kami- menyangkali kalau dia itu Kristus. Berarti Anda ini antikristus. Kami percaya Kenapa Allah bisa datang sebagai begitu? manusia. Karena saudara ini pengikut Paulus. Benar-benar kau ini, Bah. Kau yang benar-benar Sungguh kamu yang terlalu. percaya Allah datang sebagai Sungguh manusia. Kamu terlalu. tidak terima itu. Kamu Sungguh antikristus. terlalu. Kau Kamu mengatakan terlalu. Yesus datang sebagai manusia, tapi hari Minggu kau sembah manusia rupanya. Berani Yesus itu kau Allah. mengatakan Kristen Yesus menyembah itu manusia? Allah. Berani? Kamu pikir dulu. Yesus itu Allah. Kutanya Yesus dulu. itu benar Kutanya Allah. dulu. Kutanya Yesus dulu. itu Berani Allah. kau mengatakan kau menyembah Yesus- manusia? Berani? Berani rupanya? Hah? Yesus datang sebagai manusia. Dia Allah, tetap Allah. Ah. Sekalipun dia Berarti datang sebagai antikristus. manusia. Sekarang saya bertanya. Saya kasih kau 3 karung gabah. Kasih Kalau kau kau berani apa? mengatakan kau menyembah manusia. Betul?
Berani kau mengatakan? Allah datang sebagai manusia. Ah, itu antikristus. Itu antikristus. Itulah antikristus. Aku percaya. Itulah Allah datang antikristus. manusia. Kau antikristus. Kau antikristus. Kamu melantik manusia. Kamu melantik manusia yang datang sebagai manusia adalah sebagai Allah yang turun menjadi manusia. Sementara yang kau lantik menjadi Allah dari Allah menjadi manusia ini mengatakan, aku bukan Allah datang sendiri sebagaimana bukan kehendakku aku datang. Yohanes 8 nomor 42. Apalah itu dia katakannya? Aku datang bukan kehendakku. Aku datang bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah yang turun jadi manusia. Berani saya minta sama Pak RT untuk order 3 karung gabah antar ke rumahmu. Kalau kau berani mengatakan kau menyembah manusia, betul? Yesus, Allah itu datang sebagai manusia. Itu perkataan kau kan? Itu perkataan kau. Kau dapat dari mana itu? Ada ayatnya. Kau pungut dari pernyataan Paulus, betul? Betul? Usah kau bilang pungut, ada ayatnya. Tidak bisa. Dengan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Sebab Paulus lah yang mengatakan itu. Bukan kau tahu. Paulus yang mengatakan itu. Yang saudara katakan barusan Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Siapa rupanya pernyataan itu? Pernyataan siapa Filipi itu rupanya? Dengan kau yang nanti menghakimi siapa antikristus. Hanya Tuhan yang mengatakan antikristus. Bukan Bang Suma yang menghakimi. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang menghakimi. Bukan aku. Yang mengatakan siapa antikristus. Ya, sebab banyak penyesat. Ku bacakan samamu sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu kan otakmu, itu kan pemikiranmu, kamu mau yang tidak mengaku. Padahal kamu sendiri yang penyesat. Kamu yang tidak mengaku. Nah, sekarang kau mengaku Yesus itu Tuhan, manusia. Yesus manusia. Kami mengaku Allah datang sebagai manusia. Beda, antikristus. Antikristus. Kamu tidak percaya Allah antikristus. Manusia kamu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku. Yang penyesat adalah Juma. Yang tidak mengakui Allah datang Sekarang kalau kau mengaku dia manusia, berarti kau menyembah manusia. Bukan mengaku dia manusia. Kami percaya Allah datang sebagai manusia. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Allah jadi manusia? Datang sebagai manusia dia. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari surga. Dia hanya datang dari surga. Iblis dari mana rupanya? Pertama iblis dari mana? Lari-lari kau. Iblis juga bukan dari dunia ini. Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Berarti iblis juga Tuhan kau. Allah itu sendiri. Berarti iblis juga Tuhan kau. Malaikat juga bukan dari dunia ini. Sang pencipta. Berarti malaikat juga Tuhan kau. Dialah Allah yang benar. Selain Yesus berarti Kristus kau menolak. adalah iblis yang Kau menolak. Berarti kau menolak dia itu manusia. Siapapun itu yang mengaku Allah, kalau selain Yesus itu iblis. Berarti kau menolak dia manusia. Kan parah kau itu. Kau mengatakan kau menerima dia bukan manusia. Tapi faktanya kau bertahan kalau dia itu bukan manusia. Kau mengatakan dia manusia. Tapi kau berjuang mati-matian dia bukan manusia. Sehatnya kau? Dia tetap Allah. Sehatnya kau? Kau mengatakan dia manusia, tapi ucapan-ucapanmu kau bertahan dia itu adalah Tuhan. Sehat kau rupanya. Kau mengatakan dia manusia, tapi kau mengatakan dia Tuhan. Kau mengatakan di waktu yang sama dia Allah turun jadi manusia. Sehatnya kau? Allah yang datang sebagai manusia, kami percaya. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menjadi sama dengan manusia, dia adalah tetap Allah. Nanggolan, siapa yang mengatakan itu? Dia Allah. Dia siapa yang mengatakan dia Allah turun jadi manusia? Paling Paulus yang antikristus yang kubilang tadi kan? Malaikat yang berkata. Di mana malaikat mengatakan itu? Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Buka aja cadarmu itu, buka aja.
Ku tanya dulu kau Carolina, yang lahir aku dari tanya rahim kau, Maria tanya ini kau. Tuhan atau manusia? Pusing kau kan? Pusing. Roh Kenapa Allah kau yang datang pusing? ke manusia. Yesus Karena kau itu lebih pintar adalah dari roh Allah yang Bible. dikenakan. Bibelmu Yesus itu tubuh mengatakan, yang dikenakan roh Allah. Bibelmu mengatakan Yesus itu yang tubuh lahir yang itu dikenakan roh Allah. manusia. Tapi imanmu Yesus itu mengatakan datang sebagai Yesus manusia, itu Tuhan. tetapi dia Allah. Nah, berarti pengakuanmu itu dusta. Sama seperti kau mengatakan kepada saya, setelah kau mengatakan kepada saya, ini gabah satu karung, tetapi ini juga adalah pisang. Pembohong kau rupanya. Kau bilang gabah, tapi ternyata pisang juga. Kau bilang pisang, tapi rupanya gabah juga. Mana yang betul? Inilah pembohong, Yesus adalah Allah yang benar. antikristus. Yesus adalah Allah. Itu Mana yang ada di betul? Filipi 2 ayat 6. Kata kitabmu mengatakan begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau kamu mengaku dia datang sebagai manusia, berarti dia manusia. Faktanya di gereja kau menuhankan, berarti mulutmu saja yang mengatakan manusia, tetapi kepercayaanmu dia itu adalah Tuhan. Allah datang sebagai manusia, bukan Allah. Yang mengatakan dia Allah jadi manusia itu siapa rupanya? Siapa yang Roh Allah mengatakan dari ini? Roh Kudus, dari mengandung Roh Kudus ketika Maria Nenekmu mengandung kibir. dengan Roh Kudus. Saya bertanya, Roh Kudus siapa itu yang Allah. mengatakan Yesus itu Allah yang datang jadi manusia? Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang Elizabeth. Elisabeth. Apa jabatan Elisabeth ini? Tuhan juga rupanya dia. Dia keturunan Roh Kudus. Dia keturunan Roh Kudus, Bro. Masolang Siapakah generasi. ini? Bagaimana Kemudian, bisa kau mengatakan dia manusia di waktu yang bersamaan kau menyembah? Berarti kau menyembah manusia. Coba kau mulutmu itu. Coba kau mengatakan Ketika dari Maria mulutmu sendiri. dia mengandung Roh Kudus cuma. Berani tidak kau mengatakan bahwa aku Carolina menyembah manusia? Berani tidak? Lah, Yesus Allah. Tidak ada manusia dia. Ini antikristus. Ya, Sekarang dia Allah datang sebagai manusia. Sekarang begini, Namanya Allah, tidak pernah berubah, bro. Allah itu tidak pembuktian pernah secara datang ilmiah, sebagai manusia, Kobaris dia seluruh manusia biasa, pendeta-pendeta tidak. di Indonesia ini Allah Kobaris, itu datang Kobaris sebagai pendeta-pendeta manusia. ini, Kobaris dari Timika, Kobaris dia sampai adalah Papua Kobaris Barat, yang Kobaris sembunyi pendeta baris. dan pastor. Habis Kau itu yang kutanya baris. sama mereka, pastor, pendeta, kau di gereja menyembah Tuhan apa menyembah manusia? Apa katanya? Kami menyembah Tuhan. Mau rupanya mereka mengatakan menyembah manusia? Tidak mau. Itulah bukti bahwa kalian itu Antikristus itu antikristus. tahu cuma kamu tidak percaya Allah itu datang sebagai manusia. Kamu tidak Sekarang mau. begini, Kamu tidak mau Allah itu datang sebagai manusia. Sekarang begini, yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia itu siapa rupanya? Ada nenekmu yang mengatakan itu? Ada kakekmu yang mengatakan itu? Kalau ada, tanya kakekmu. Kau mendapatkan pelajaran kalau Allah turun jadi manusia itu dari mana rupanya? Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Maria mengandung Roh Kudus. Di mana lagi kau mengatakan Roh Kudus itu Allah? Makin parah kan? Ya Allah. Di mana Roh itu Roh Kudus, dalilnya? rohnya Allah, roh Allah itu. Ini akibat karena kau itu Kudus itu antikristus. adalah Allah itu sendiri. Semua yang terlontar Kamu dari mulutmu itu semuanya dusta, tak ada kebenaran. Antikristus yang tidak percaya Semuanya Allah dusta. datang sebagai manusia. Tak ada kebenaran. Antikristus yang tidak percaya Orang-orang Allah datang waras sebagai manusia. mendengarkan pernyataan Kamu yang kesaksian-kesaksian tidak waras. imanmu itu, Kamu yang tidak pening waras. dengarnya, pusing dengarnya. Kenapa? Karena Kamu tidak masuk tidak akal waras, ucapan kamu. kau itu. Kau mengatakan kau itu tidak menyembah manusia. Kau mengatakan itu Yesus manusia. Tapi diembel-embelin. Dia manusia yang tadinya adalah Tuhan yang usul menjadi manusia. Giliran ditanya, siapa rupanya yang mengajarkan kau seperti itu? Apa jawabanmu? Malaikat Elisabeth. Elisabeth. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada. Loh, dia Ada itu Yesus. Tuhan. Nah itu kesaksianmu kan?
Itu kesaksianmu. Ada. Itu kesaksianmu Ada. sebagai antikristus. Bukan, Pasti kau bersaksi begitu. Alkitab Yesus- yang berkata, Alkitab Yesus yang yang berkata, aku kuminta. tidak pernah berkata, Alkitab Yesus yang yang kuminta. berkata. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada rupanya dia bersaksi begitu. Ada. Ini kan sebagai manusia yang berlaku Ada, manusia. ada. Dia mengapa ada yang Nenek mungkin mengatakan, mana mungkin Yang dia mengaku bertanya, Allah. ada rupanya Tapi Yesus tidak ada bersaksi di tempat. begitu. Ada. Semua nggak ada yang tak bersaksi. Pak. Gantian Carolina, gantian Carolina. Ada Banyak Yesus Kristen di sini, bersaksi begitu. Kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia, ada rupanya. Ya, silakan Pak Jospen dulu, Pak Jospen. Sementara Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bersaksi dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Bisanya kau? Tak bisa kan? Itulah bukti kau Bisa. ini. Mana? Mana kesaksian Yesus kalau Bisa. dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana? Yesus itu datang sebagai manusia. Dia tidak mungkin berkata aku Allah. Dia mengaku anak Allah saja. Dia Itu kesaksian kau. Jangan kau cari-cari yang tidak ada. Jangan kau cari-cari yang yang tidak ada. kutanya bukan kesaksian Yesus itu kau datang sebagai sebagai manusia, dia tidak antikristus. akan mengaku aku Allah. Kalau Dan sebab aku tidak antikristus mungkin. bersaksi, Dia mengaku asbak anak Allah rokok pun saja. bisa Dia jadi Tuhan kalau disalibkan. antikristus yang Dia bersaksi. mengaku anak Allah saja disalibkan. Saya minta Yesus bersaksi kalau dia Sudah adalah iblis Allah yang yang turun mencari jadi manusia itu cara. tertulis Itu di mana iblis. rupanya? Tertulis di mana itu bego? Di mana tertulis? Di mana tertulis kesaksian Yesus kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana tertulis? Gila kau ini rupanya, gila memang kau kan. Itulah gunanya kami ini datang di sini untuk mewaraskan kau. Antikristus itu kau. Sebab kau mempertahankan Yesus itu Tuhan meskipun kau embel-embeli dia manusia. Tapi pada prakteknya kau itu menyembah dia. Itulah bukti kau itu begu. Engkau begu cuma, Begitu sudah. Jadi kalau cuman modal begini bogono Jadi kau yang itu, coba cungur, kau yang modal congor, kau yang itu nggak tidak percaya ada Allah kesaksian atas manusia. Yesus Kaulah demi antikristus. kebenaran Tuhan di luar Jangan kesaksian kau cerita Yesus yang tidak ada. itu Jangan kau dusta. jadi iblis. Di luar kesaksian Yesus itu tertolak. Kalau Ibu Carolina mau bersaksi tertolak, ya silakan udah, di nggak ada gereja. urusan sama kau. Jangan kau Kau- bersaksi palsu di sini, jangan. Yesus Kau mengatakan tertolak, kau Yohanes yang 5 tertolak, nomor kamu 31. urusanmu. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang Yang menilai diriku aku sendiri, Tuhan, bukan kau. maka Kau kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang mana itu kesaksian siapa? Yesus kalau dia adalah Theos yang turun jadi manusia? Mana kesaksiannya? Ada. Banyak Ada. Kristen teman-teman. Carolina istirahat dulu Bunda Carolina. Silakan Kristen yang lain ada 4. Pak Jospen. Tidak ada kan? Gak ada. Gak ada. Mulut itu pengen ku soncok tuh mulut itu. Nah, Masalah generasi. masalah generasi. Begu kau cuma begu kau. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil. Tetapi Yesus. Kan sudah Iblis memang terbukti. pintar balik iblis. Kan sudah terbukti. Berarti dia antikristus. Bukan manusia yang mengajari aku Injil. Tetapi Yesus. Dengan kata lain dia tidak mengaku Yesus itu manusia. Antikristus. Produk itu. Begitu silakan. sudah. 4 Kristen lainnya. Waduh, gara-gara Carolina disuruh diam semuanya. Silakan Pak Jospen. Pak Jospen dibuka mionya. Yesus Allah katanya. Pak Jospen. Semoga Ibu Carolina bisa sadar kalau selama ini Carolina ini antikristus. Tidak ada faedahnya dengan mulut itu. Kamu tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kamu manusia. Itu tertulis di Bible. Tidak ada hakmu untuk menghakimi orang. Kamu Itu tertulis. manusia. Apa yang tertulis itu yang Bukan kuucapkan. urusanmu. Jangan putus asanya. Bukan urusanmu sama aku. Jangan putus asanya. Jangan kayak orang Tidak ada stres. putus asa. Jadi kau lebih pintar dari Bibelmu rupanya. Bibelmu mengatakan begitu. Bible mengatakan Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang Tahu. pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Tahu. Yesus datang sebagai manusia? tahu. Paulus Cuma mengatakan, begu cuma.
Paulus Begu Juma. mengatakan yang datang kepada aku memberikan Injil itu bukan manusia. Antikristus Begu jadi Juma lah penyesat itu, Begu Juma lah penyesat itu. Begu Juma. kebenaran itu memang pahit. Begu Tapi mau Juma itu macam mana penyesat. lagi? Dia nggak percaya. Kebenaran itu harus disampaikan. Sepahit Kami apapun. percaya Allah datang sebagai manusia. Nah, itu ajaran penyesat. Allah yang penyesat tidak ada. Kan- Alkitab menyatakan ada di Filipi 2:6 itu sesuai data. Ketahuan kan Kamu di tak mute, percaya, di itulah mute, kau. di mute Kau dulu, lah, itulah di kau. mute dulu. Aku suntik lagi otak kau yang kiri ya. Kau barusan mengatakan di mute, Gantian Carolina. Kalau nggak Di tertib mute, saya di mute. turunkan dulu. Saya turunkan dulu. di kalau mute, nggak- di mute. Ya, Di tertib mute. dulu, tertib. Ku suntik lagi otak kau yang kiri. Kau bilang barusan Suntik otakmu pilih. Mengganggu sekali kau bah. Mumpung saya lagi semangat ini. Kau barusan mengatakan bahwa Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa rupanya yang mengarang cerita itu? Paulus. Berarti benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 barusan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus sebagai Paulus mengajarkan ajaran Paulus. Paulus sebagai Rasul Paulus mengajarkan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia katanya. Iya kan ya? Itu tuduhan dia. Tapi sebaliknya dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Tetapi Yesus. Berarti Yesus datang sebagai manusia atau bukan sebagai manusia kepada Paulus? Datang sebagai bukan manusia. Antikristus. Antikristus. Kemana rupanya otak kau itu? Tertindis gabah satu karung rupanya. Otakmu yang songong. Otakmu yang songong. Tahu dengan ayat kami. Otakmu yang songong. Ya sudah kalau begitu kau mundur selangkah, kau baca Galatia 1 nomor 1. Tapi kau penyesat itu jangan kau beritakan Alkitab. Kubacakan pengakuan Paulus ya. Biar kau itu tidak mengatakan aku yang ganteng ini pendusta. Kau buka Galatia 1, di situ jelas Kau sekali. bilang kau nggak suka Paulus, kau pakai kata Paulus. Supaya kau mengetahui, kau itu pengikut antikristus. Gantian Carolina. Kubacakan Galatia 1 kau dengar ya. Kau dengar ya. Dengar. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Apa rupanya dia bilang begitu? Sudah jelas-jelas dia mengatakan, aku Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Bukan manusia dan bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Kau dengarnya itu, kau bacanya itu, kau taunya itu. Tapi karena kau ini adalah... Karena Yesus Tuhan, memang bukan manusia. Nah, itulah buktinya kau itu antikristus. Kau mengaku, kau mengatakan kau bukan antikristus, tapi kau mengatakan dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Antikristus itu yang tidak mengaku Yesus Tuhan, itu antikristus. Di mana tertulis begitu? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yang menyangkal antikristus? ajaran Yesus, yang menyangkal ajaran Yesus dan mengatakan Yesus tidak bisa Tadi kau mengatakan, Balik sih Carolina. tadi kau mengatakan antikristus itu yang tidak percaya itu Yesus Tuhan. Sementara dalilnya antikristus itu yang tidak percaya Yesus manusia. Memang kau ini penyesat. Penyesat memang kau Kami ini. percaya loh Allah itu datang sebagai manusia. Penyesat Siapa kau yang percaya? ini. Penyesat. Kristen itu percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi kan dia tetap Allah. Gimana otakmu? Allah itu Di mana datang di manusia di seperti di Allah. mana tertulis? Hakikatnya tetap Di mana Allah. tertulis kesaksian begitu? Itu tertulis di mana? Kau Ada kau yang mengikuti ketika Yesus datang, kesaksian dia siapa dengan mengandung bunyi Roh seperti Kudus. itu? Dia Hah? mengandung Roh Kudus. Yesus Roh Kudus mengatakan, itu Allah. Yesus Maria mengatakan itu hanya adalah ada satu perawat Tuhan yang yaitu mengandung Roh Bapa. Kudus, Dan yang dia mengandung adalah Allah. utusan Bapa. Sakit rupanya kau ini, kawan-kawan. Dibuat kita sakit ini, orang-orang begini. Data Kau jelas yang di dalam sakit. Galatia 1.
Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya dia lagi pamer kalau dia itu adalah Jelaskan maksudnya. antikristus Diam itu. kau dulu. Jelaskan maksudnya. Ya, Jelaskan maksudnya. silakan kau menjelaskan. Oke. Ku jelaskan maksudnya ya. Ya, Yesus datang sebagai manusia, maka dia berperilaku manusia. Paulus Dia mengatakan akan bukan berkata-kata manusia. seperti manusia. Dengar dulu. Carolina Yesus datang tertulis manusia. Dia bukan akan datang mengatakan sebagai bagaimana manusia, itu berada, Carolina. bagaimana Allah itu disembah, bagaimana bersikap Carolina. sebagai manusia. Apa dia datang sebagai manusia? Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Temanku Yesus Nenggolan datang barusan sebagai menelpon manusia. mengatakan Carolina itu bertahan di dalam Aku kebohongan. belum selesai. Paulus mengatakan, Ganti. aku menegaskan. Dia mengatakan, aku menegaskan kepadamu. Aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Kurang apa lagi sudah? Hah? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kurang apa lagi sudah? Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Kurang apa lagi coba? Kau itu mau menutupi pengakuan antikristus ini dengan berpura-pura kau membantah dalil yang ada dalam kitabmu. Masih gak bisa dipercaya mulut wanita seperti kau? Tertulis di kitabmu begini, tapi kau mengatakan begitu. Hah? Masih bisa rupanya kau dipercaya. Masih bisa kau dianggap orang waras kalau begitu. Dari timur sampai barat orang akan mendengarkan kau itu penipu, pembohong. Dalil mengatakan, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Kutanya samamu, yang mengajarkan Injil menurut Paulus kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Coba kau jawab. Yang mengajarkan Injil kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus, manusia atau bukan manusia. Coba kau buka itu kok celana pula. Kau buka mulutmu itu. Buka mulutmu. Kenapa pula Roh Kudus dia mengatakan Yesus? Lempar juga asbak rokok nanti kau. Yesus dan Paulus mengatakan dari Yesus, kau sebut pula Roh Kudus. Mau sampai mana kau berputar-putar? Kau kayak kentut dalam sarung, kau cium sendiri kentut kau, muter-muter kentut kau dalam sarung kau itu. Tunjukkan ayatnya nih. Kata Paulus, aku bukan Galatia 1 nomor 11. Kau baca itu. Berapa kali harus saya sampaikan? Dalil yang tertulis dalam kitabmu. Galatia 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan. Galatia 1-nya mengatakan di data nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan aku kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Mana Roh Kudus di situ? Kulempar juga kau nanti. Ada juga Roh Kudus. Ada Roh Kudus juga berkata. Mana ini pengakuan? Pengakuan di dalam Galatia 1 nomor 11 kau baca coba. Baca nomor 11-nya sampai nomor 12. Kau baca. Dia mendapat ilham dari Roh Kudus. Kau baca kitabmu Galatia. Kau baca Galatia. Kau baca Galatia 1. Baca sendiri. Kau bacakan samamu. Kalau telingamu sudah tidak bisa mendengar, coba kau pakai itu pusat untuk mendengar. Dengar. Sebab aku dengarkan. Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Apa itu maksudnya? Terus kenapa? Apa salahnya kok kau? Berarti dia mengaku dia menerima kitabnya ini dari manusia atau bukan? Dikatakan Paulus. Kutanya samamu, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus manusia atau bukan? Memang kan Tuhan, dia kan Tuhan, dia Allah.
Itulah makanya kau itu terciduk antikristus, pengikut itu Paulus. adalah manusia. Barusan kau mengatakan hal yang sama. Ketika Paulus, lihat dulu. Ketika Yesus menemui Paulus kan Yesus itu udah naik ke sorga. Yang menemui Paulus kan adalah bentuk cahaya. Datang Yesus itu menjumpai Paulus. datang orang Yahudi ketika Yesus datang lahir melalui rahim ibunya, orang Yahudi semuanya mengakui manusia. Malaikat mengatakan manusia. Orang Tapi Yahudi tidak mengenal Yesus, bro. Orang Yahudi tidak mengenal Paulus Yesus. mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, berarti satu-satunya tokoh agama yang didatangi sosok Yesus yang bukan manusia cuman Paulus. Berarti dialah antikristus itu. Antikristus ini menyesatkan banyak orang. Carolina ini salah satu antikristus. Jangan kau hakimi Itu Paulus. fakta. Itu bukan fakta. hakmu. Itu real. Tertulis di Siapa dalam pun tahu Bible. bukan hak. Itu tertulis di dalam Bible seperti Bukan itu. hakmu, Paulus. Saya tidak menghakimi. Itu Gantian Carolina, tertulis. gantian Carolina, gantian. Itu tertulis. Sekarang Juga kesimpulan. itu kayak gitu dia. Mulutnya kayak gitu nggak bisa bergantian. Aku tadi juga Kita sudah gantian, kesimpulan. Habis ini kau bicara, saya simpulkan. Carolina ini antikristus, penyembah manusia. Betul? Kau menyembah manusia, betul? Selesai belum? Ya, aku tanya sebagai penutup. Kau penyembah manusia, betul? Aku penyembah Yesus Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia Allah. Antikristus. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau lah antikristus. Nah, barusan kau mengatakan kau menyembah Tuhan. Loh, ada ayatnya Yesus itu adalah. Ada ayatnya. Kau mengatakan barusan. Kau mengatakan barusan. Kau yang mengucapkan barusan. Bukan saya yang memaksa mulutmu berbicara seperti itu. Bukan setan yang masuk ke dalam tubuhmu. Tapi kau yang memasuki setan. Kau sendiri yang mengatakan dengan mulutmu barusan kau menyembah Tuhan yang adalah Yesus. Kau butuh kombantrin satu kontainer. Sakit kau itu. Aduh. Apa rupanya yang lucu? Silakan Kristen yang lain dulu. Silakan, oke. Ya, silakan. Ketahuan kan? Ketahuan. Semakin hari semakin ketahuan. Sebab kenapa teman-teman? Tidaklah mungkin saudara Kristen kita ini mau mengaku kami Kristen ini penyembah manusia. Tidaklah mungkin. Maka sejatinya mereka menyembah Tuhan katanya. Artinya mulut mereka mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi hati kepercayaannya, imannya sejatinya Yesus itu Tuhan. Berarti antikristus. Begitu saudara-saudara. Ya, betul. Kenapa Gurunda ngomongnya jadi begitu? Tadi saya pendidikan. Ada 40 anak didik tadi. Cuman saya sendiri orang Sulawesi. Semuanya orang Batak. Akhirnya aku lupa jalannya kembali ke Sulawesi Selatan. Aku merasa lahir di Tarutung. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau membahas antikristus, bagus nyanyi materi, bagus. Tapi begini, kalau saudara-saudaraku menemukan sebuah data di dalam Bible atau di dalam Al-Quran, taruhlah itu satu ayat, dua ayat yang mengatakan kami Islam ini antikristus. Mari kita bahas, kita buktikan siapa yang antikristus. Kan begitu. Silakan Jerry Kristen. Jerry Kristen. Ya, Kristen Jerry. Ya, silakan. Ya. Kami tanya ke cuma dengan teman-teman Muslim. Ya, silakan.
Ya. Teman-teman yang di bawah penonton jangan spam ya, jangan spam komentar yang waduh nggak Ya. nggak elok, yang nggak elok jangan spam. Bantu tete layar dulu teman-teman yuk. Posting ulang, serentak posting ulang. Bantu tete layar. Oke, Bang. Ya. Siapa yang mau ngomong duluan ini? Siapa yang mau bicara duluan? Jerry silakan. Ya. Jerry, Sahabat Dharma Wulung, Saya jawab. syukran. Judul di atas siapa yang antikristus, saya bertanya untuk teman-teman muslim. Antara Nabi Isa yang teman-teman percaya sebagai nabi di dalam Al-Quran dengan Yesus itu berbeda atau sama? Jadi gini, Saudara Jerry, Al-Quran datang itu menegur sebuah agama yang mana agama itu mengajarkan utusan Tuhan Tidak Bang. adalah Tuhan. Tunggu dulu, sebentar. saya jelaskan. Nanti poinnya akan Jawab dapat. saja. Berarti, Nabi Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama atau berarti Nabi Isa yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena kalian menerima pengajaran tentang Yesus dari orang-orang yang hanya mencatat tentang cerita-cerita yang muncul di tengah Bani Israel terkait dengan Nabi Isa, dengan ibunya dan umatnya. Penulis kitab saudara itu bukan saksi. Mereka hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang, cerita rakyat terkait dengan Nabi Isa, lalu mereka bukukan dalam bahasa Yunani sehingga ditambahi kata us di belakangnya. Harusnya iso. Jadi tambahi us jadi isaus. Iya. Oke, saya terima apa yang mau disampaikan oleh Bang Juma secara. Iya. Tapi yang pertanyaan saya simpel. Iya. Ada yang sama berarti. Gimana? Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang sama. Cuman namanya yang berbeda. Iya, Sesuai dengan betul sekali. Pribadi yang sama yang diceritakan ulang. Diceritakan kau beda tuh. Oke Bang Juma, berarti sama ya. Ini kita sepakat bahwa menurut Bang Juma Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Betul. Terus Pertanyaan saya kedua, ya Bang. kalau pribadi yang sama, tapi kok Bang Juma kok bisa meminta Yesus? Apakah itu tidak salah menurut? Gimana kawan? Gimana? Kenapa antara Nabi Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, tetapi di satu sisi Bang Juma terkadang mengucap Yesus? Oh, itu disebabkan karena apakah itu tidak salah? Tidak salah. Nggak salah gini Bang. Izinkan saya menjawab. Lanjut Bang. Ya, jadi gini. Anda bertanya, silakan. Jadi gini. Ketika Anda menemukan saya, menurut penilaian saudara saya menghujat Yesus. Ingat, Al-Quran datang mengajarkan kepada kami bahwa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang kufur ingkar kepada Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menjerat Nabi Isa agar dapat dibunuh dan disalibkan. Tetapi karena kemungkaran mereka, kesesatan mereka membuat makar, maka pencipta langit dan bumi mengutuk mereka dengan dibalas makar mereka itu. Apa yang terjadi? Mereka dibalas oleh pencipta. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ahli kitab ingin menipu dengan mengatakan yang kami Isa ini adalah wajib kemudian dibunuh dengan tipuan-tipuan kesaksian palsu mereka, Allah membalas tipuan mereka. Sehingga yang mereka salib itu mereka sangka Nabi Isa padahal bukan. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Coba Anda baca dalil saudara. Benar tidak orang Farisi Mahkamah Agama berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus
ingin mencelakai Yesus dengan cara-cara tipu muslihat. Kesaksian-kesaksian palsu. Betul nggak? Pencipta langit dan bumi membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang dahsyat. Makanya pencatat-pencatat Bible menuliskan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Namun mereka membocorkan sendiri. Apa itu? Coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal rupa lain? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal bukan Yesus? Kan jelas. Oke. Oke bang. Oke. Sekarang pemikiran abang, pemahaman abang seperti apa berkaitan dengan Alkitab? Saya tidak bisa membantah sekarang. Tetapi yang saya mau sampaikan, kalau memang abang mengakui bahwa antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, berarti mulai detik ini abang dan pemuja-pemuja abang yang ada sekian 5.000 lebih yang nonton saat ini, mulai detik ini berhenti untuk menghujat Yesus, karena Yesus adalah nabi kamu juga, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bang Juma tadi. Saudaraku, memang memang kami tidak boleh menghujat Yesus. Tapi di ranah diskusi, ribuan di bawah mulai detik ini berhenti karena itu dosa. Tapi di ranah diskusi abangku, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya memakai namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus, sabar. Menurut Yesus ada penyesat yang muncul kemudian memakai nama Yesus Kristus. Jadi kalau umat Islam menegaskan tentang Yesus Kristus yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu, kami tidak sedang membahas Isa, Yesus anak Maria. Kami sedang membahas penyesat yang sedang memakai nama Yesus untuk menyesatkan pengikutnya sendiri. Jadi yang Anda sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus. Begitu, saudara. Tapi kan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah tadi kita sudah komit di awal tadi. Anda belum paham juga, Ruben. Anda belum. Yesus. Paham bang, saya paham bang. Ada berapa Yesus di dalam kitab saudara? Itu dulu. Satu. 2 bang minimal. Yesus anak Maria yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan Yesus palsu yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu. Itu siapa? Yang kalian sembah yang keluar dari kubur abangku. Itu palsu itu. Terus yang asli yang mana? Yang asli yang terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Itu tertulis di dalam Alkitab itu di Bible. Kitab apa itu, Bang? Di Bible tertulis. Ya, Bible. Ya. Ya. Yesus terangkat sebelum bangkit dari kubur itu di Bible dapat di kitab apa itu? Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69, 68, 69. Yang disalib itu bukan anak Maria. Yang disalib itu orang lain. Kalau bisa abang host bisa tunjukkan di layar kita sama-sama. Silakan Anda baca di data nomor 69-nya. Ketika di 68 dikatakan begini saat dia dihakimi, Bang. Apa katanya? Coba Anda baca. Teman-teman baca, mungkin baca. Kalau saya Oke, saya baca ya. Dikatakan kepada Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus, berkata kepada orang yang disalib, orang yang disidang untuk disalib, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat masih bertanya seperti itu? Alasannya karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab orang tersebut, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu,
Namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang di sidang ini siapa? Aduh. Ayo Bang. Yang di sidang ini siapa? Dari segi mana abang mengatakan bahwa yang berhadapan dengan Pilatus itu bukan Yesus? Yang berhadapan ini menjawab, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, udah di langit. Dia yang berkata begitu, yang disalib itu yang berkata. Yesus adalah Tuhan dan sebelum mati pun dia berkuasa. Antikristus. Antikristus. Sebenarnya yang antikristus adalah abang. Antikristus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba. Saudaraku. Dari aspek iman Anda utuh sebagai seorang Kristiani. Anda menemukan Yesus itu sebagai Tuhan. Saudaraku. Di dalam ayat itu untuk menjadikan bahwa sabar dulu. Ini kalau Anda memberikan saya ruang 10 tahun, 10 tahun saya non-stop menguraikan bukti-bukti yang disalib itu bukan Yesus. Ini saya baru bicara 2 menit, Anda sudah menarik kesimpulan. Terlalu ejakulasi dini abangku. Sekarang begini pernyataan gimana? Ketemu Bang. Gimana ceritanya? Jelas-jelas kok Yesus yang mengatakan dirinya sendiri tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya, betul? Begini Bang, abang pelintir ayat tadi yang abang katanya bukan Yesus yang asli. Mulai sekarang begini. Yesus yang asli. Sekarang begini. Saya bertanya kepada saudara nih secara utuh sebagai seorang Kristiani, secara utuh nih iman saudara. Pekerjaan Yesus ketika dia di bumi atau pekerjaan Yesus ketika dia di langit yang menyebabkan Anda menganggapnya Tuhan? Coba jawab saya. Pekerjaan Yesus yang mana yang menghantarkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan? Jawab saya Bang. Ketika masih di bumi. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda bukan antikristus abangku, ya. Yesus ketika di bumi dia mau salto-salto dari Papua sampai ke Amerika, atau dia berenang dari Samudra Pasifik sampai kepada sungai Jeneberang di Makassar, tidak akan Anda lantik dia menjadi Tuhan kalau Anda bukan antikristus. Kenapa? Makanya kenapa Anda tuhankan? Karena begini Bang. Pertanyaan saya. Tuhankan? Kita bukan logika Bang. Enggak, iya, ini sudah logika. Kenapa Anda tuhankan? Apa yang menyebabkan Anda menuhankan dia? Pekerjaan yang mana yang membuat Anda menuhankan dia? Pekerjaan di dunia? Bukankah dia datang sebagai manusia? Antikristus yang tidak menolaknya. Berarti ketika dia sebagai manusia yang menjadikan Anda menuhankan, Anda terciduk antikristus. Sekarang tentu Anda malu mengatakan karena pekerjaannya di bumi ini yang menyebabkan aku menuhankan. Sabar dulu, nanti Anda boleh bicara 2 jam. Nanti Anda sudah bicara 2 jam habis ini. Artinya Anda harusnya malu ketika masih pekerjaannya sebagai manusia yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Berarti dia yang datang sebagai manusia Anda lantik menjadi Tuhan. Pertanyaan saya sekarang nih, kesempatan Anda untuk lolos dari sini. Tidaklah mungkin Anda menuhankan Yesus hanya karena dia melakukan mukjizat di bumi. Karena setiap kali dia bermukjizat, itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Tolong tunjukkan. Iman Anda secara utuh menjadikan dia Tuhan itu karena pekerjaan Yesus yang mana selain yang di bumi. Silakan. Oke Bang. Jangan ditantang ya Bang. Oke. Orang Kristen, termasuk saya, percaya Yesus bukan ketika pekerjaan menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kita percaya Yesus karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa akan ada Mesias.
Mesias apa bang? Tuhan atau manusia? Jika apa bang? Saudaraku, Makanya saya bilang begini. saya ulang lagi, semua pekerjaan Yesus di bumi, Tadi saya mau menyela pertanyaan abang. semua pekerjaan Yesus di bumi adalah pekerjaan sebagai manusia. Menyela. Kalau Anda menjadikan dia Tuhan karena pekerjaannya sebagai manusia, maka Anda terciduk sebagai Untuk saya antikristus. jelaskan. Anda masih membawa Anda dan mujizat. teman-teman Anda. Ketika Yesus bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Kalau hanya dasar itu Anda menuhankan dia, berarti Anda terciduk antikristus. Sekarang, tolong Mana berikan kesempatannya, Abang? sisi. Wow. Kesempatan ini. Wow. Sekarang tolong jelaskan kepada saya sisi mana dari Yesus selain di bumi ketika dia hidup yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Silakan. Dipotong dulu. Saya katakan kalau hanya mujizatnya bang, itu mujizat sebagai manusia. Kalau Anda menuhankan dia sebagai manusia, pada saat dia bermujizat itu, Anda antikristus. Saya percaya dia bukan karena Oke. Kalau begitu, kasih sisi mana? Jangan sisi kemanusiaannya. Jangan sisi hidupnya di bumi. Karena dia hidup sebagai manusia. Sisi mana yang membuat Anda menuhankan dia? Silakan. Oke. Di dalam tubuh Yesus yang adalah manusia itu berdiam roh Allah itu. Hancur sudah. Bukan aja dari mana? Anda baca kitab Zakaria 12 nomor 1, seluruh roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Bang Juma. Keluaran 6, seluruh roh yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh Tuhan. Abang takut? Hancur. Takut saya jelaskan. Dan 5 Saudara, saya sudah mengatakan, dengarkan, makanya pahami. Ya, Pahami, saya Bang. juga punya hak untuk mencerahkan pikiran. Saudara, ketika Yesus di bumi, dia manusia. Kalau hanya gara-gara itu Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak sisi kemanusiaannya. Mulai dari lahirnya Yesus, sabar. Mulai dari lahirnya Yesus, bang, sabar abangku. Abangku dengar dulu supaya nyambung. Kau itu ngotot tapi tidak nyambung. Mulai dari Yesus itu lahir, keluar. Dengar dulu supaya nyambung. Sudah Kristen ngotot lagi. Mulai dari Yesus keluar dari rahim Maria, bang, sampai dia terangkat ke langit, bang, itu sisi manusia Yesus. Tidak ada alasan untuk menuhankan dia di situ. Nah, intinya di sini sekarang dari aspek mana lagi sampai Anda menolak Nabi Isa adalah pribadi. Payah kalau kita ngajak binatang mau cerdas, Anda dibawa aja dong. Abang dibawa. Salah saya kalau saya menganggap Anda manusia, ternyata Anda hewan. Inilah susahnya kalau kita diskusi sama sama binatang berwujud manusia. Kita mau ngajak dia menjadi manusia tapi nggak bisa. Tetap aja jadi binatang dia kan. Kayak monyet. Monyet dinasehatin, diajarin, diceramai, didakwai, diberikan kemudian masukan. Nggak nyambung. Otaknya bebal gitu loh. Yesus itu datang ke bumi ini manusia, tuyul. Lalu alasan apa yang menyebabkan Anda menolak sisi kemanusiaannya? Sementara dalil kitab Anda sendiri mengatakan, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia. Ketika Yesus di bumi bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Maka tolong jelaskan ke kami, dari sisi mana sampai Anda menolak kemanusiaan Yesus? Dari sisi mananya? Silakan. Ya, selamat malam. Malam semua. Ya. Terima kasih. Kalau mau diskusi yang yang tertib ya pakai data. Silakan.
Malaikat bilang dia Tuhan. Nenek Sebentar Mukiper, ini, mana ada? waduh, yang ini yang dibesarkan, hormati teman Kristen Anda yang di atas dulu ya. Ganti ya. Bang Billy, selamat malam. Bang Billy kok gak kelihatan di saya? Shalom, selamat malam Akhi Zuma dan teman-teman yang lain. Iya, iya, akhi. Waalaikumsalam. Coba open cam sebentar aja Bang Billy. Hitam di layar saya Bang Billy. Oke. Masya Allah. Iya, sudah Bang Billy. Sudah kelihatan. Ganteng kali, Masya Allah. Dongo piye lagi ri. Sholat. Tosila dia nama tosila dia nak kasih bimbingi supaya dingin sehat. Dia gagangnya na pasal ini jangan. Ayo saudara Yoso, antikristus itu adalah Paulus. Sebagaimana pengakuan dia di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus diakuinya datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah penyesatnya. Silakan. Berarti malaikat itu dajjal. Malaikat tidak pernah mengatakan kalau Yesus itu Elohim. Dia Tuhan. Tuan, kurios. Iya. Tuan. Iya, betul yang kau bilang itu. Iya, manusia dong, berarti kurios dia. Berarti Yesus itu malaikat firman mengatakan. kurios. Berarti malaikat mengatakan dia manusia. Siapa yang menggenapi kita para nabi? Nabimu? Hah? Menggenapi Yang apa menggenapi maksudnya? kita para nabi itu siapa? Nabimu ya? Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa maksudnya? Pak? Menggenapi apa? Dia datang ke dunia itu untuk menggenapi kita para nabi. Menggenapi gimana? Menggenapi gimana maksudnya? Dengan cara ditombak gitu pengenapannya. Belajar lagi, jangan tendensius, jangan emosi. Ya, kita sedang mengkaji antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Itulah penyesat. Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Lalu Injil siapa? Injil Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang sebagai bukan manusia. Antikristus dia. Silakan Bang. Silakan yuk. Paulus antikristus. Ya, selamat malam Bang Cuma. Malam juga Ya. Bang. Silakan Bang Yoyo. Memang otan-otan ini pada botol semua ini. Yesus datang ke dunia sebagai manusia Bang. Nah, Dia punya Allah. Dia punya Bapa. Sampai kematian terakhir pun dia menyebut kata Bapa. berarti beliau bertuhan kan? Dia bukan Tuhan. Datang ke dunia sebagai manusia Bang. Iya, sama seperti kita. Ke bumi juga sebagai manusia. Betul. Cuma konsep di Kristen itu ada Tritunggal Trinitas itu Bang. Nah, apakah itu kesaksian Yesus Bang? Ini kesaksian gimana? Kan kalau Yesus yang bersaksi maka kesaksiannya itu tidak benar. Kalau dia hanya bersaksi sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yohanes 5 nomor 31.
Nah, kesaksian tentang Tritunggal ini apakah kesaksian Yesus? Bahwa pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi. Menurut Alkitab seperti itu, Bang. Iya, yang menurut Yesus maksudku, Bang. Yesus utusan, Bang. Iya, maksud saya konsep bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Itu apakah melalui kesaksian Yesus juga? Yesus utusan Carolina. Waduh. Sudah, itu kan Yesus utusan. Sudah saya jawab. Iya, dan Yesus tidak pernah bersaksi tentang Tritunggal, abangku. Tritunggal kan pemahamannya imannya orang Kristen, Bang. Nah, berarti kesaksian Kristen itu tidaklah benar. Carolina ini memang antikristus, abangku, jadi dimaklumi aja. Diam kau, Oke. bukan kau yang ngatur. Ini serba salah ya. Ya, saya sudah fair kan, Yesus utusan. Datang ke manusia sebagai manusia, ya kan? Yesus manusia udah oke. Nah sekarang kenanya di Tritunggal. Dan itu iman umat Kristen memang. Kalau lu kalau ngomong kayak gitu kamu bukan Kristen loh. Alhamdulillah masih Kristen, Bang. Yo pakai alhamdulillah lagi. Memangnya salah. Emangnya gak boleh. Alhamdulillah, itu pujian kepada Allah, abangku. Tuhan, Bang. Bukan Allah, Tuhan. Nah, inilah kalau agama tidak memiliki jati diri. Loh, Kristen Arab kan juga banyak, Bang. Iya, Setiap terus. hari mengucapkan alhamdulillah, bismillah. Iya, terus. Nah, ya kan nggak apa-apa kan? Saya Oh, nggak bilang. bisa. Oh, nggak bisa. Iya, nggak boleh. Oh, berarti itu bahasanya orang Muslim, bukan Iya, orang Arab. karena Allah itu kan sembahan kami. Apakah kalian menyembah Allah? Loh, Allah, Bang. Allah apa Allah? Allah apa dalam bahasa Arab itu Allah itu apa? Coba di searching. Coba Orang cek. Arab Loh, ini loh pakai ketawa gini loh, saya enggak. Saya kepingin diskusi yang santai, ya kan, yang Iya, damai. Ini Allah ditonton itu 7.000 orang lebih loh, Bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Sama seperti Hasem itu sembahannya orang Yahudi. Kalian Kristen kalau bersama dengan Yahudi kalian mengaku Hasem. Bersama umat Islam kalian mengaku coba searching Allah. Bang Suma. Sekarang kalau kalian Di bersama dengan Arab, Yunani Theos Kristen mengaku Arab juga. itu menyebutkan kata itu apa enggak? Saudaraku, mau Kristen Arab menyebut itu udah salah. Astagfirullahaladzim. Salahnya di mana, Bang? Salahnya karena orang Kristen tidak menyembah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalian ini saudaraku, jangan bangga karena orang Arab, Kristen Arab menggunakan itu. Anda mengatakan itu sudah betul. Orang Kristen dari pabriknya memang sudah diajarkan untuk menipu. Saya nggak menyebutkan itu betul. Ya, makanya saya katakan itu salah. Kenapa Anda keberatan? Coba di searching. Orang Arab Saya mengatakan saya mengatakan tiap harinya orang itu Kristen. menyebutkan alhamdulillah, bismillah, nggak coba di searching. Saya mengatakan kepada saudara, orang Arab Kristen menggunakan alhamdulillah itu udah salah, udah keliru, itu sesat. Karena dia mengingkari Allah. Kalimat-kalimat seperti itu Kristen gunakan itu untuk nipu, bukan untuk bukan untuk benar-benar melampiaskan imannya, enggak. Itu sekedar untuk kamuflase aja untuk menipu lawan. Ya udah. Ya. Itu bukan nih KBBI ya, KBBI. Allah merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Islam. KBBI loh itu standar berbahasa yang benar. Oke. Jadi Kristen ini memang nggak percaya diri, abangku, menggunakan Theos. Iya. Karena Theos itu dewanya orang Roma Yunani. Kalau begitu berarti saya bertanya, Bang, ya. Makanya kenapa agama Kristen ini tidak bisa berkembang di tempat kelahiran para nabi? Karena orang Kristen ini penyembah dewa.
Bukan pencipta langit dan bumi, abangku. Iya, Kalau betul. Anda mau bukti akurat, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. 23 endingnya tuh. Kalau Bahwa di Paulus ada nggak nama-nama Tuhan seperti Zeus, apa yang lain-lain itu ada? Mungkin ada. gimana, Akhi? Kalau di Al-Quran ada nggak narasi nama Tuhan lain misalnya Zeus atau Oh, nggak apa ada. gitu? Nggak ada, Akhi. Al-Quran gitu. hanya mengatakan selain Allah yang mereka sembah adalah Inaza, iblis. Oh, di Bible ada tuh. Ada nggak? Zeus. Kalau di sana Theos. Semuanya Theos, Bang. Akhi. Oh, Zeus ada nggak Zeus? Oh, nggak ada. Dewa-dewa terakhir Kecuali Hermes dengan Zeus, Hermes, iya betul, ada itu Zeus Mana dengan itu? Hermes. Ada di dalam Kisah Para Rasul 14. Oh, kitab ada dewa-dewanya tuh. Nah, ini pakarnya ini, Bang Goto ini. Ini pakarnya tuh, buka kamera tuh. Beliau pakar sejarah Bible. Oke, boleh giliran saya. Silakan Bang Goto, ada pertanyaan akhi kita, sahabat kita. Oke, Bang Juma. Saya kalau gitu bertanya, Tuhan itu universal enggak, Bang? Yes, Tuhan yang benar itu adalah betul. Tuhan itu universal, ahad, satu untuk semua, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Mutlak absolut. Absolut ya. Bang Yosho, mungkin saya izin masuk dulu Bang Yosho, Bang Hos. Kita kajian sejarah sedikit ya, supaya Ya, tahu silakan. sebenarnya mereka ini ajaran apa ya. Mungkin boleh dibesarkan dulu saya sedikit Bang Hos. Silakan host. Silakan. Yang teratur ya, saya sambil Dibesarkan sedikit. Bang Billy gak kelihatan. Oke. Saya buang sampah-sampah dulu. Silakan. Jangan ada yang menghujat. Oke, kita kajian ya 5-10 menit. Jadi tadi itu kan Bang Suma membahas ya, apakah Paulus ini mengajarkan Injil dari manusia atau bukan manusia. Nah, ini hal yang paling fundamental yang perlu Anda ketahui bersama ya. Sebenarnya sudah saya angkat tempo hari, tapi saya akan memperjelas. Jadi begini kawan-kawan ya, kata Tuhan atau Raja yang disematkan kepada Yesus dari tahun 273 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani ya pada masa itu memberikan kepada kata Tuhan ya, menyematkan kata Tuhan atau Raja kepada satu sosok yang tidak sama sekali mempunyai kerajaan. Jadi kalau abang lihat narasi Yesus ya, itu Yesus disebut sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai Raja, tapi tidak punya kerajaan. Sebenarnya ini hanya mengadopsi ajaran pagan. Oke, yang dibawa rekamnya. Kalau saya edukasi rekam Bang, karena pengetahuan saya ini saya jamin Anda tidak akan dapat sekalipun Anda sekolah STT tingkat Magister 2 atau tingkat S2 ya, di atas strata 1. Jadi begini, saya ulang, kata Tuhan dan Raja yang disematkan kepada Yesus sebenarnya ini adalah turunan ajaran pagan ya, disematkan untuk dewa orang Celtic yang bernama dewa Yesus. Makanya Yesus dulu tuh dipanggil dengan sebutan Yesus ya. Jadi tahun 273 Masehi bangsa Celtic itu menginvasi Balkan, lalu masuk merambah wilayah Anatolia Tengah ya. Nah, di wilayah Anatolia Tengah ya, bersebelahan dengan provinsi Arkan, itu ada kota yang diberi nama Galatia. Makanya kalau abang baca surat Paulus ya ke jemaat Galatia ya, ini satu-satunya surat yang mengatakan bahwa ada orang yang terkutuk, tergantung di kayu salib, yang disematkan kepada Yesus, yang disebut sebagai Tuhan dan Raja, yang tidak punya pemerintahan. Jadi ada 3 suku bangsa Celt ya, atau bangsa Celtic ya. Itu yang pertama suku Tiriogagases, yang kedua itu Tromoli dan Tolitobogi ya. Jadi ketiga suku ini masuk dengan 2 faksi besarnya menginvasi ya kota Anatolia Tengah, Turki ya. Lalu disebutlah ya kota Galatia. Jadi kota Galatia ini wilayah Galia. Nah, begitu kira-kira. Ya, jadi kawan-kawan ya,
ajaran Paulus ketika masuk dalam wilayah kota Galatia, Paulus ini menggunakan adat dan budaya orang-orang Galatia yang memang menyembah 3 dewa. Yang saya singgung tempo hari ya. 3 dewa ini yang pertama itu bernama Theotages, yang kedua adalah Taranis atau Tiranis, yang ketiga adalah dewa Yesus. Yang dimaksud di Galatia 3:13 itu sebenarnya pengorbanan darah untuk dewa Yesus yang akhirnya namanya disebut dengan Lisus atau menjadi Yesus. Jadi 3 dewa ini memang dari antara ketiga dewa ini adalah dewa-dewa di mana dewa Yesus ini dikatakan sebagai dewa yang baru menerima persembahan dari korban darah manusia sebagai penebus salah kelompok druid atau pendeta druid. Jadi kata penebus dosa, penebus salah, ya, kata tuan, kata raja, ini sebenarnya diambil dari bangsa Celtic, kawan-kawan, ya. Jadi mereka ini mengadopsi ajaran pagan dari bangsa Celtic, Celt, ya. Makanya tertolak secara otomatis ajaran mereka di tanah kelahiran para nabi karena orang-orang dalam budaya Israel, budaya Arab sangat mengerti pada masa itu, pada masa bangsa Celtic menginvasi Galia, yang akhirnya bangsa Galia menginvasi Balkan lalu masuk ke Anatolia Tengah, Turki, mengerti bahwa bangsa Galia ini sebenarnya adalah bangsa penyembah para dewa. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kata tuan dan raja yang disematkan kepada Yesus, ya, yang seharusnya kata tuan dan raja itu disematkan untuk orang yang punya kerajaan, ya, oleh orang-orang Yunani disematkan kepada bangsa Galia atau orang Galia, bangsa Celtic yang ketiga suku tadi yang saya sebutkan tadi, ya, untuk ya menyembah dewa mereka yang bernama Yesus. Jadi Paulus masuk ke kota Galatia itu menyampaikan ajaran Injil yang katanya diterima dari bukan manusia, itu menggunakan adat budaya kota Galatia. Ya, jadi Galatia 3:13 sebenarnya itu adalah Kristus lain atau Yesus lain yang bukan ada pada gospel. Ya, saya ulang, di Galatia 3:13 itu adalah Kristus yang ditujukan kepada seorang dewa yang bernama Yesus, ya, yang akhirnya menjadi Yesus. Itu Paulus mengadopsi adat budaya orang Galatia. Jadi sederet tokoh yang terlibat dari tokoh druid, di mana pengorbanan darah, kawan-kawan, pengorbanan darah dilakukan untuk menebus kesalahan bangsa Celtic. Inilah yang diadopsi oleh Paulus dalam Galatia 3:13 mengatasnamakan hukum Taurat. Jadi sekali lagi kawan-kawan ya, bahwa ajaran mereka memang tidak bisa diterima di tanah Arab. Kenapa? Karena orang-orang di tanah Arab dan tanah Israel mengerti betul siapa ini bangsa Celtic, suku Celt, orang-orang Galia yang masuk menginvasi Turki di masa itu, di mana adat dan budayanya diasimilasi oleh orang Galia, lalu digunakan oleh Paulus untuk menyebarkan ajaran-ajaran barunya. Makanya Paulus, ya, kalau abang baca surat Galatia itu ditulis tahun 48, 2 tahun sebelum sidang Yerusalem, ya, polemikan oleh Petrus, Yohanes dan yang lain. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes tahu bahwa surat Galatia ini ditulis mengikuti budaya bangsa Celtic atau budaya dewa Yesus, di mana dilakukan pengorbanan darah di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Ya, direkam kawan-kawannya karena kalau Bang Gorto kasih kajian, ya, ini jarang ada ditampilkan di diskusi-diskusi karena semuanya menyangkut rahasia Kristen. Dari 2 tahun lalu saya selalu mengedukasi Anda bahwa sebenarnya ajaran Yesus dan Paulus berbeda 180 derajat, karena yang satu mengajarkan Injil yang di bawah atau terusan dari ajaran para nabi menggenapi hukum Taurat, yang satu mengajarkan ajaran pagan melalui adat dan budaya lalu disampaikan mengatasnamakan Injil. Itu mungkin sedikit dari saya supaya saya tidak mengganggu saya tidak mengganggu alur diskusi, ya. Saya sampaikan sejarah ini kepada Anda untuk membuka mata kalian, sebenarnya ajaran yang kalian anut itu salah
Kenapa seperti itu? Karena Paulus sendiri ya tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakannya ke seluruh dunia. Klik aja di Google kalau masih kurang percaya. Sekali lagi, tidak ada bukti sejarah yang mengatakan Paulus menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Paulus hanya menulis itu untuk mencari pengikut di kota-kota di mana surat ke-13 suratnya itu disampaikan secara jelas, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan yang lain-lain. Jadi kalau Anda mengimani surat Paulus, Anda salah besar, karena Paulus sendiri tidak pernah menyuruh kalian mengimani surat-suratnya, memberitakannya ke seluruh dunia. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, supaya tidak terlalu panjang ya. Yang jelas itulah sedikit sejarah ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apanya. Yang jelas itulah sedikit sejarah ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apanya. Yang jelas itulah sedikit sejarah. Ya. Oke, mungkin suara-suara didengarkan ya, ada makanya ada ajaran makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu. Ya, padahal itu bangsa Celtic, bangsa Celtic. Itu nggak ada di dalam, di Musa nggak pernah ajarin begitu Musa dari dulu. Bang Zuma, saya belum selesai bertanya tadi. Ya begitu ya. Jadi surat Galatia itu Bang, itu yang terusan dari Yohanes 6 ayat 54, 53, 54 itu semua ajaran bangsa Celtic. Jadi penamatan Tuhan dan Raja itu disematkan kepada Dewa Yesus yang akhirnya menjadi Yesus, seorang yang tidak punya pemerintahan tapi diakui sebagai dewa tertinggi suku orang-orang Galia. Nah, begitu mungkin. Silakan lanjut, silakan. Katanya lambang pemerintahan ada di bahunya. Cuma Saya belum. Iya bang, Masya Allah luar biasa ilmunya Bang Goto ini memang. Gantian. Bisa membuat rambutnya Carolina jadi lurus. Bang Juma izin dulu, Bang Juma. Bang Juma, Bang Juma izin dulu bentar. Ini ada yang mau ngomong dari luar, ada yang mendengarkan. Bang Goto nih mau ngasih tanggapan, boleh ya Bang Juma sebentar ya? Boleh. Iya silakan. saya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo habis ini Bang Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi. Abang Zuma ya, bagaimana kabar? Lama banget gua nggak dengar. Baik akhi. Tadi aku nonton video antum. Iya, saya lagi di jalan. Terus katanya saya dapat telepon di room sedang ada yang menjelaskan tentang gaul, tentang Anatolia, tentang Paulus di Galatia, tentang Tars, tentang ISIS. Salam dari Kainama dan para tua-tua di sini, itu betul urut-urutan sejarahnya. Mantap. Syukran katsiran. Allah balas semua kebaikannya semuanya. Sehat selalu. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top itu. Mantap abang, siapa itu? Bang Goto. Tepat sekali. Abang Goto, Anda pengetahuan historikalnya top, mantap. Syukran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Bang Zuma. Siap. Ya, dengarkan itu Mbak Carolina. Tadi Anda kan bilang Tuhan itu universal. Sabar Bang, Bu Carolina mau ngamuk dulu sebentar. Jangan cuma congor ya sejarah-sejarah itu. Ini ada juga ada catatan di luar orang Kristen juga ada sejarah penemuan tentang Yesus. Ya. Jadi jangan kau cuma congor asumsimu dan pengarah-pengarahanmu secara pribadi. Kamu manusia. Saya izin bertanya. Iya bang, lanjut bang. Iya. Kalau betul memang Tuhan itu universal, Bang Zuma ya. Ini bukan mungkin dalam kehidupan sehari-harinya nggak pernah happy kali, marah melulu kali ya. Kenapa ya? Saya diizinkan ngomong nggak? Bukan marah, suara saya orang Batak memang kayak gitu suaranya. Samanya kita kalau begitu. Ya, saya lanjut Siapa bertanya. tadi yang ceritakan tentang Tuhan Yesus, dewa? Oh jangan cuma congor lah. Ya, tidak sesuai data. Aduh, ini gimana ini? Silakan bang. Bang Yoyo silakan bang. Siap. Jadi kalau memang Tuhan itu universal, berarti kan Tuhannya seluruh makhluk hidup di ciptaannya di dunia ini, betul enggak? Iya, betul bang, betul. Tuhannya manusia, Tuhannya hewan, Tuhannya tumbuhan, betul enggak? Betul.
Berarti kalau Tuhan itu universal, yang saya tanyakan, boleh enggak dalam keuniversalannya itu saya itu berdoa, beribadah menurut bahasa saya sendiri? Boleh. Adat istiadat saya sendiri? Boleh Bang, boleh. Boleh? Boleh. Iya, silakan aja. Silakan aja Bang, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Anda atau Rasul Anda, silakan aja. Yang penting merujuk kepada Tuhan yang satu-satunya yang maha suci itu, jangan kepada yang lain. Tuhan, tetap Tuhan Bang. Ya kan banyak sembahan-sembahan agama-agama kita ini kan masing-masing punya sembahan kan? Boleh enggak? Dan tidak semua sembahan itu betul, hanya ada satu sembahan yang benar, yaitu hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Itu namanya siapa Bang? Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana Bang? Bukan Tuhan. Itu Tuhan. Nama Tuhan kami Allah. Nama Tuhan Anda siapa? Kalau aku kan suruh sholat, suruh beribadah. Iya. Kan? Menurut bahasa Arab. Iya. Karena kami mencontoh Nabi kami ya Bangku. Kami kan pengikut beliau. Kami meneladani beliau. Berarti gak universal Bang? Kenapa bisa enggak universal? Justru universal itu. Loh enggak, kalau kita pakai bahasa Prancis bisa enggak? Berarti ajaran Yesus hanya untuk Yahudi. Oh enggak. Kenapa ajaran sabar Bang, sabar. Kenapa ajaran Yesus tidak sampai kepada Prancis? Tidak sampai, ajaran Yesus hanya untuk orang Aramaik, orang penutur bahasa Arab. Karena ajarannya nggak sampai ke dunia lain, ke bumi lain. Berarti nggak universal lah Bangku. Saja, coba Anda searching. Kalau universal itu artinya ajaran yang diterima Nabi itu berlaku untuk seluruh bangsa. Faktanya Yesus menggunakan bahasa Aramaik ketika ngajar, dan ternyata ajarannya itu nggak sampai ke bangsa lain termasuk Anda. Sekarang berarti nggak universal. Sekarang logikanya, ya kan? Umat Muslim diterima di seluruh dunia enggak? Kalau iman Kristen ya betul. Ini kita berbicara mengenai skala ajaran Nabi. Yesus itu penerima firman, dan ternyata firmannya hanya untuk Bani Israel doang. Sudah saya bilang tadi. Kalau firman yang Yesus terima Abangku, kalau firman, dengar Bang, dengar. Yesus itu sudah utusan. Kalau Yesus itu ajarannya universal, maka ajarannya akan sampai ke Indonesia. Faktanya nggak ada ajaran Yesus sampai ke Indonesia. Iya, yang pemeluk Kristen banyak. Ya Kristen kan bukan pengikut Yesus. Gimana Bang ini? Pengikut siapa? Ya pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Siapa lagi? Lucu Abangku ini. Yesus menurut saudara, Abang. Yesus menurut saudara, Yesus ketika menerima firman, mengajar ke muridnya menggunakan bahasa apa Bang? Iya, bahasa Aramaik. Coba sampai nggak ke Anda? Sampai nggak ke Anda? Loh, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti nggak sampai. Berarti ajaran Yesus nggak universal. Sorry dong. Anda ngerti universal nggak? Ketika ajaran Yesus itu universal, maka seluruh untaian kata yang merupakan firman yang sampai ke dia itu harus universal sampai kepada seluruh manusia. Faktanya nggak sampai, berarti nggak universal. Berarti nggak sampai. Berarti nggak sampai. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Mau apapun bahasa lu, karena ajaran beliau adalah ajaran universal, maka bahasa yang diterima dari Tuhannya itu kudu wajib sampai kepada lu. Karena itu universal, itu untuk lu juga. Ternyata ucapan Yesus hanya untuk muridnya. Kasihan ya, kasihan. Betul lah. Orang Yahudi juga kalau sembahyang sehari 3 kali nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Ibrani. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Musa itu harus tersampaikan kepada seluruh Bani Yakub. Nggak boleh tidak. Universal itu apa sih Bang pengertiannya Bang? Anda sendiri menurut Anda apa?
Ya, Ini kalau sudah kewalahan ini biasanya begitu. Enggak kewalahan. Nggak usah tanya itu yo, nggak usah tanya itu. Kalau ajaran Yesus itu nih, saya sampaikan kepada saudara. Dengar saya bang. Abangku, nih saya kasih analogi sederhana aja deh. Dengar saya bang. Kalau ada seorang ayah memberikan cincin kepada seluruh manusia, universal sifatnya cincin ini milik semua orang. Maka cincin di mute. Udah, Anda dibawa aja bang. Abang makan dedak terlalu kebanyakan, jadinya otak Anda itu nggak sampai kepada apa yang saya jelaskan gitu bang. Maaf ya bang ya. Kalau yang disebut universal itu bang, sumber itu sama seperti apa yang sampai di ujung, itu universal. Ajaran universal apa yang diterima oleh Nabi harus sampai ke penghujung, sama, nggak boleh berubah. Tuh universal tuh. Kalau yang diterima murid Yesus dengan yang Anda terima tidak sama, itu bukan universal, tuyul, pakai otak. Berarti yang sampai ke Yesus, sampai ke muridnya, stop sampai di situ. Setelah itu, yang sampai kepada kalian hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuh fakta itu. Ya, waalaikum. Begitu saudaraku Yoyo. Ini kalau diskusi agama bukan hanya modal nekat, harus punya IQ, wawasan harus luas. Ya, tingkat intelijensi ketika berbicara agama itu harus kuat. Kalau hanya modal jemaat gereja, jangan coba-coba tampil sebagai pemateri di hadapan umat Islam. Maaf ya, kata orang Jawa, sorry lah, maaf. Silakan bang yang lain. Bunda Caroline, lari dia kabur. Enggak, kok dia sakit hati dia itu. Tapi kan tadi rambutnya sudah lurus tadi. Gara-gara emosi.